sendiri menunggu bertahun-tahun seperti apa sih kan? Masya Allah sih kita dapat kesempatan diundang sama Allah di usia kita yang terbilang masih muda untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ibadah haji kan lebih banyak memang ibadah fisiknya ya. Jadi ya kita sih bersyukur banget, maksudnya bisa merasakan karena sekarang sebenarnya labelnya belum jadi label haji nih, masih calon haji, jadi karena memang belum menunaikan rukunnya. Jadi ya itu sih yang kita rasakan, memang alhamdulillah banget, bersyukur banget. Sebenarnya kalau misalkan ditanya bertahun-tahun, kita juga alhamdulillah dikasih kesempatan yang memang diberi kemudahan gitu sama Allah. Jadi untuk pas kita tuh bulan September kita daftar untuk dapetin porsi ya, harusnya tahun 2029 terdaftar di Departemen Agama. Ternyata memang ada tawaran dari pihak travel untuk di-upgrade ke Furoda. Jadi ya alhamdulillah dikasih percepatan gitu di tahun yang sama di saat pendaftaran. Mungkin rasanya gimana Kak Andri, karena kan ini dipercepat ternyata kan, dan untuk naiknya juga di-upgrade ke Furoda, itu perjuangan juga kayak apa mungkin waktu itu pasti Kak Andri? Rasanya yang pasti kaget dan masih bingung apa benar gitu, sampai akhirnya masih bertanya-tanya, yang wajar sih karena kan dalam cerita bahwa selama visa belum ada, masih belum lah kita belum dan confirm, tapi begitu bisa keluar legal langsung kita kaget gitu. Kita langsung Masya Allah, udah berdua nangis pasti. Itu waktu pas dikabarin awal tuh akhir tahun lalu ya, dari tahun lalu, ini gimana, mau nggak kalau misalkan memang tiba-tiba ada visa Furoda mau dipercepat nggak? Ya mau lah kita, karena memang kita pengen banget gitu, pengen ngerasain haji muda, maksudnya perjalanan haji 100 yang muda gitu. Terus pas sampai visanya belum keluar, kita belum berani announce sama sekali gitu, paling ke orang tua aja minta doa dan segala macam. Tapi pas ketika visa hajinya sudah keluar ya baru tuh minta doa segala macam, minta maaf sama beberapa teman-teman. Jadi ya rasanya Masya Allah banget, gak sabar banget bisa ngerasain bagaimana perasaan orang tua kita dulu, rasain perjalanan haji yang cukup luar biasa. Harusnya kapan sih ke Andri? Harusnya kapan? Didaftarin kapan dan harusnya kapan? Daftarnya bulan September tahun 2023, terus harusnya berangkatnya di 2029. Tapi karena memang kemarin ngobrol sama pihak travel nih Pak, segala macam ditanyain mau ada percepatan pakai visa Furoda enggak, terus langsung sama suami diskusi. Udah ya, kita ada tabungan sekian, kita memang pengen banget ibadah di usia muda, kita fokus utamanya di ibadahnya. Yang perbedaan Furoda sama reguler sendiri mungkin ada tambahan biaya, masih mungkin lebih mahal, berapa, mungkin sekian persen mahal? Kalau masalah biaya kan memang yang seperti yang diketahui sama beberapa orang juga, pasti ada tambahan sedikit dari yang memang visa reguler, visa OMH khusus, dan Furoda. Secara spesifik yang memang ini saya nggak mungkin menjelaskan secara detail ya, tapi yang pasti memang ada perbedaannya karena kan ada percepatan, terus juga ada yang bikin mahal memang sepertinya percepatannya sih. Saya juga kurang paham, tapi memang pasti ditawarin sama pihak travel mau dipercepat dengan visa Furoda, ya kita insya Allah memang ikhtiarnya pengen ibadah saat usia muda, ya kita ibadah dulu. Ratusan juta masih apa sampai miliaran mungkin? Enggak. Yang bikin pengen banget haji di usia muda mungkin apa sih? Kita sudah dikasih kesempatan sama Allah beberapa kali untuk umroh waktu kemarin. Terus kita bisa melihat pas umroh itu kan ada ziarah perjalanan ibadah haji. Jadi dijelasin ini nanti di wukuf di Arafah, terus ini ada mabit Muzdalifah, bla 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 bla. Terus kita kan bayangin, Masya Allah ya, ntar seluruh umat muslim gitu berada di waktu bersamaan. Kalau umroh kan bisa kapanpun, tapi kalau misalnya ini kan haji kan di waktu bersamaan, mumplek-plek melaksanakan rukun haji. Itu pasti butuh ibadah yang luar biasa, dari yang jalannya harus tawaf sa'i, terus habis itu harus wukuf di Arafah, harus lempar jumroh yang memang empel-empelan bareng-bareng sama sejutaan jamaah di seluruh dunia, jamaah muslim yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kalau masih muda dan kita mampu insya Allah secara fisik dan juga finansial, ya kenapa nggak diduluin itu buat kita berdua ya gitu. Jadi memang buat kita sih ngerasa penyempurnaan rukun Islam aja dulu deh gitu, kalau misalkan memang mampu. Dapat di usia berapa kamu sama suami sendiri haji? Mas Arda silahkan loh, dari tadi saya loh, Mas Arda diem aja loh. Seru dengerin kamu ini. Iya, aduh. Di usia berapa kamu tahun ini akhirnya berangkat haji? Ini buat saya kado luar biasa sih. Jadi
kebetulan bulan ini juga ada ulang tahun di saat haji ini ulang tahun saya gitu. Jadi tante bilang luar biasa ya di ulang tahun kamu merayainnya di sana gitu. Jadi itu jadi hadiah yang luar biasa di usia kita yang kepala tiga. Jadi apa ya? Ya banyak lah pencapaian yang kita pengen keliling dunia dan segala macam gitu. Tapi satu hal yang kita lupa gitu, ayo kita ibadah spiritual yuk gitu. Dan kita sepakat gitu. Dan datangnya itu benar-benar bareng kita pengen gitu. Dan itu yang setiap orang berbeda perjalanan spiritual. Untuk pekerjaan sendiri kan mungkin ini kan full day kan dipercepat gitu, mungkin ada kontrak-kontrak kerjaan yang mungkin harusnya ditunda atau seperti apa nih? Ya alhamdulillah karena memang itu pasti ditawarin di awal kita bisa haji tahun ini, kita jauh-jauh hari udah ngabarin ke manajemen untuk insya Allah berangkat tahun ini ya gitu. Jadi diperkirakan di bulan Juni tidak menerima kerjaan apapun. Jadi ya memang semua dikomunikasikan dan anak-anak kotak juga alhamdulillah mereka rela ridho bisa berlibur dengan keluarga masing-masing. Jadi ya memang dipermudah aja semuanya gitu. Jadi memang nggak ada kerjaan yang harus di cancel apa segala macam. Komunikasi, jadi komunikasi dengan semuanya dan malah justru mereka mendoakan. Karena akan merayakan ulang tahun di usia baru dan pengalaman baru juga, gelar baru juga akan menjadi gelar baru juga. Mungkin bagaimana nanti di sana? Akan ada kayak yang spesial juga atau Kak Tantri akan kasih surprise? Saya prank deh. Di sana aja udah merayakan sudah jadi apa yang luar biasa kan jalan haji katanya kalau haji mabrur insya Allah amin gitu adalah balik lagi ke bayi kan gitu. Jadi merefleksi bahwa kelahiran lagi gitu sebagai bayi dan boleh gitu merayakan atas bersyukur gitu lahir ke dunia. Jadi, pas banget sih untuk merefleksi apa yang terjadi, apa yang sudah dilewati kita pasangan berdua dan segala macam. Jadi momen yang saya nggak bisa set lah, oh nanti kita terharu ya nggak bisa lah. Ya pasti natural aja gitu. Yang berangkat siapa aja kan, mungkin hanya berdua doang atau keluarga dan lainnya? Tahun ini kita berdua aja. Ada hajat spesial nggak sih di tahun ini? Apalagi kan haji sih. Ya garis besarnya ya pasti garis besarnya kita pengen lah semua sehat. Kita pengen semuanya nonton hari ini bisa berangkat haji. Amin. Kebaikan Allah, nularin rezekinya juga. Amin. Untuk anak-anak sendiri kan mungkin seperti apa, nantinya kan ditinggal lama sama papanya sendiri, apakah nanti anak-anak di babysitter atau di orang tua seperti apa? Ya itu suatu PR yang luar biasa buat kami karena memang anak-anak kan masih kecil ya, terbilang ya kakaknya mungkin sudah ngerti tapi kalau adanya kan yang umur 4 tahun masih sebenarnya udah terbiasa sih kita tinggal buat manggung kan keluar kota segala macam, tapi kan dia nggak tahu kalau ini adalah term yang lumayan panjang gitu, hampir 1 bulan. Jadi dari jauh-jauh hari kita udah bilang nanti Bunda akan pergi ya selama 25 hari. 25 hari itu berapa kali ya? 25 kali tidur gitu, jadi gitu 25 kali tidur, nanti Dedek dicatat aja setiap kali ini. Nanti kalau aku kangen gimana? Ntar video call. Jadi memang sampaikan tidak dibohongi gitu. Jadi pas tadi mau pisah juga anak-anak udah ya biasa lah nangis dan segala, tapi lebih ke hati-hati ya Bunda. Jadi aku ngeliat kok ternyata jauh lebih tegar ya dari orang tuanya. Jadi kita ya sudah yang urusan duniawi kita lepaskan dulu sementara. Persiapannya apa Jessica, mungkin di sana kan mungkin panas segala macam, kondisi kesehatan sendiri seperti apa? Kami sudah diinfo dengan pihak travel Multazam memang sudah harus prepare bagaimana dengan kondisi cuaca yang saat ini. Katanya sih sampai 45 derajat ya kalau nggak salah kurang lebih. Jadi ya buat kita sih ya bismillah aja, kita persiapin yang memang kan banyak tuh sekarang di YouTube apa segala macam persiapan menghadapi cuaca ekstrim di Arab. Jadi kita tutorialnya banyak ya, infonya banyak. Sampai ke Kanebo lah segala macam. Jadi ya semuanya kita persiapkan. Bismillah dari obat-obatan, terus ya hal-hal barang-barang yang memang sekiranya dibutuhkan di saat haji ya sudah kita bawa insya Allah. Untuk wisata haji sendiri nggak sabar pengen kemana sih kan, mungkin yang benar-benar tunggu-tunggu gitu Selama haji? Kalau ini sih sejujurnya memang kami akhirnya cuma fokus untuk melaksanakan rukun hajinya aja. Karena itu tadi kita sudah diingatkan sama beberapa teman-teman yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, nggak usah ngoyo
mau jalan-jalan kemana-mana, fokus aja kalau bisa itikaf di masjid, tapi setelah itu balik lagi ke hotel, karena memang yang paling utama dalam perjalanan haji seorang itu adalah melaksanakan rukunnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak sunnahnya apa segala macam masih bisa dilaksanakan kalau memang ada rezeki untuk umroh kembali nanti. Tapi kalau haji kan kita memang pengennya kan sekali seumur hidup, jadi memang sebisa mungkin fokusnya di rukunnya aja. Keseruan packing kemarin mungkin gimana kata Trina? Oh, ada jagoan packing gitu ya. Lama deh, dari sebulan sebelumnya, dari 1,5 bulan malah mungkin. Itu yang lebih kayak excited. Iya, dari dicicil, semua dicicil. Udah full, bongkar lagi. Ada yang ini, baik lagi. Loh, teman-teman baik banget semuanya pada yang ngasih hadiah, ngasih baju dan segala macam. Oh, oke, kita bawa lagi, kita packing ulang. Barang yang nggak ketinggalan apa sih Kak, mungkin yang bener-bener aku kudu harus bawa ini nih, mungkin di sana nggak ada, di Indonesia ada. Kalau sebenarnya obat-obatan ada di sana, cuman karena beberapa kali perjalanan umrah waktu itu tuh kayak kalau beli obat di sana tuh nggak bisa satu strip gitu loh, jadi harus satu dos dan isinya kebanyakan. Jadi kita lebih concern untuk ke dokter yang ada di sini, minta diresepkan obat yang memang bisa kita bawa dan kita minum di sana gitu. Kalaupun memang amit-amit tiba-tiba kekurangan atau nggak ada ya baru beli di sana. Jadi lebih ke barang-barang krusial pribadi sih. Tapi kalau yang di sana ada dan nggak ada, kayaknya hampir perjalanan kita semuanya ada di sana, cuma lebih ke harganya kali ya. Harganya kan lebih pricey gitu. Misalnya memang bisa bawa dari Indonesia yang memang nyaman buat kita pakai dari sini ya dibawa aja. Kalau makanan masakan mungkin nggak? Nah gitu kan, kangen masakan Indonesia itu kan yang paling Alhamdulillah sebenarnya kami ini tidak repot makan ya, mau ke luar negeri segala macam kemana-mana kita nyobain makanan-makanan ya santai-santai aja gitu, coba. Tapi alhamdulillah ya itu banyak banget orang baik, teman-teman baik yang kamu bawa rendang ya biar kangen Indonesia, siap. Kamu bawa ini ya, siap. Kamu bawa ini ya, siap. Itu nggak ada yang bawain kopi ya sekarang. Jadi rata-rata makanan yang kita bawa adalah makanan pemberian teman-teman. Tadi kentang Mustafa, sambal sih pasti, sambal. Ya rendang. Sebenarnya kalau dibilang kan di sana juga tipikal makanannya kan masih makanan yang gak jauh-jauh dari lidah orang Indonesia. Cuman memang lebih ke cita rasanya lebih apa namanya lebih rempah banget kalau di sana tuh ya. Gak terlalu banyak makanan yang kita bawa, tapi ya yang dikasih sama teman-teman yang kita bawa amanah soalnya. Ini berapa hari sih Kak dan akan balik kira-kira? Ini insya Allah 24 hari dengan total perjalanan. Kira 24 hari. 24 hari. Baliknya. Kemarin juga anak habis wisuda. Gimana kan nanti yang menyempatkan untuk ikut anak wisuda? Iya, masih dari preschool sih, preschool menuju ke TK. Ya apa namanya nggak kerasa aja, maksudnya anak kita yang kedua tuh yang dari yang walaupun kita udah punya 2 anak pertama sudah pernah melewati fase itu, cuman tetap aja ditahan-tahan nggak nangis, tetap nangis gitu, kayak ngerasa kok cepet banget ya waktu ya gitu. Anak udah bisa punya teman-teman yang banyak, sudah punya aktivitas yang memang akhirnya dia bisa kerjakan sendiri juga. Jadi kayak buat kita tuh lebih ke apresiasi dia untuk mau bangun pagi ke sekolah sih kali, graduation yang preschool ke TK. Jadi ya seru-seruan. Terus kemarin juga sempat nangis juga katanya nggak nyangka anak udah gede. Padahal masih baru preschool ke TK juga di drama ibunya. Iya, itu tadi disampaikan biasa lah ya mama. Masalah seorang ibu. Orang tua biasanya begitu. Antara kita yang merasa bahwa terlalu menikmati waktu dan alhamdulillahnya kita tetap sesibuk-sibuk apapun tetap mereka kan nggak bisa kecil lagi, diusahakan untuk bisa hadir, bisa ada waktu untuk mereka gitu. Jadi itu tanggung jawab yang harus kita penuhi sih, karena membesarkan dan mendidik itu dua hal yang berbeda. Ini kan 24 hari di sana Kak, udah bagi tugas juga nggak sih Kak sama orang rumah atau bagaimana untuk ngurusin anak, apalagi tadi kan anaknya masih bangun sekolahnya dan lain-lain gitu. Udah alhamdulillah kita udah nitip sama orang tuaku, sudah nitip sama mbak-mbak yang ada di rumah, jadi ya semuanya sama temanku. Jadi ada beberapa teman-temanku yang memang udah fokus aja ibadah, nanti urusan yang ada di sini udah urusan kita yang bantuin. Tukang galon, tukang beras semuanya udah kontaknya udah dibagi, udah gitu kalau ada apa-apa nggak Akan tetap kurban nggak sih Kak? Ditawarin kurban di rumah? Kalau kurbannya di Tangerang karena memang sudah dari jauh-jauh hari beli. Kalau ya tahun ini tetap kurban di Tangerang. Sip. Akan doanya Kak mungkin untuk kelancaran ibadah haji.
Ya, dulu. Udah kamu aja. Ya kami berdua ingin mohon maaf atas karena kekhilafan yang pasti sebagai manusia, terus kita mohon doa restunya bisa berangkat haji menjadi haji yang mabrur, pulang sehat, berangkat sehat, penuh berkah dan bisa bagi manfaatnya ke semuanya. Dan kita doain juga semoga haji tahun ini dan tahun-tahun berikutnya buat jamaah Indonesia, buat jamaah seluruh dunia pun diberikan keselamatan, diberikan keberkahan. Ya. Dan buat yang nonton bisa segera lagi. Amin. Saya juga. Kan nonton. Saya dulu lah. Sebelum ditonton kan saya. Oh iya benar-benar. Amin. Editor, semua kameramen. Amin, amin. Amin. Ada sedikit dong papa mertuanya Cua baru pulang sih. Ke Rahmatullah sudah tahu infonya atau sudah sempat juga melayat? Iya, kemarin sore dikabarin sama Jawa via grup WhatsApp. Terus karena kebetulan memang jarak rumah kami dengan almarhum cukup dekat, jadi kami sempat takziah tadi malam untuk memberikan doa ya salam perpisahan terakhir sama beliau, karena memang hari ini kan di makaminnya ba'da zuhur, jadi kami nggak bisa datang ya. Ya memang beberapa waktu ini kan memang si Cua tuh konsentrasinya agak berbagi ya, karena bapak mertuanya masuk rumah sakit cukup lama, dia harus manggung, jadi ya cukup jadi lumayan sedikit beban pikiran kemarin itu. Pas tahu meninggal dia ngabarin kita, sebagai sahabat ya pasti menguatkan. Bela sungkawanya dan doanya. Silakan berbagi, nggak apa-apa. Kan kamu temannya Cua juga. Ya apa sih untuk untuk almarhum Bapak Mahidin dan keluarga besar, Firman teman kami dan juga Cua, keluarga besar Firman dan Cua, kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Mahidin. Semoga almarhum husnul khotimah, diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, semua amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya.